Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan memaparkan terkait kerangka praktikum tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Kelompok kami beranggotakan yakni saya sendiri Muhammad Aulia Taufikur Rahman, kemudian Muji Hikmatul Janah dan Dina Raglia Setia Ningsih. Tujuan praktikum yang akan kami laksanakan yakni pertama terkait untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, dan yang kedua membuktikan bunyi hukum Snellius pemantulan, yaitu pertama sudut datang selalu sama dengan sudut pantul, kemudian kedua sinar datang, garis normal dan sinar pantul selalu pada satu bidang datar, dan yang terakhir sinar datang akan tegak lurus cermin akan dipantulkan kembali. Kemudian landasan teori. Cahaya merupakan salah satu gelombang transversal dan elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 400 nm sampai 600 nm. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya adalah semua benda yang dapat memancarkan cahaya. Contoh sumber cahaya adalah matahari, lampu, senter, api, dan bintang. Benda-benda yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri disebut dengan benda gelap. Beberapa sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus, kemudian dapat menembus benda bening, dan yang ketiga cahaya dapat dipantulkan. Selain itu, cahaya mengalami pembiasan atau refraksi, kemudian mengalami pelenturan atau difraksi, dan mengalami penguraian atau dispersi. Kemudian hukum Snellius pemantulan, sudut datang selalu sama dengan sudut pantul, sinar datang garis normal dan sinar pantul selalu pada satu bidang datar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, hukum Snellius pemantulan cahaya yaitu yang pertama, sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul selalu pada satu bidang datar. Yang terakhir, sinar datang tegak lurus cermin akan dipantulkan kembali. Lalu, hukum pembiasan berlaku hukum Snellius yaitu yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan sinus sudut dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap. Selanjutnya mengenai hipotesis. Yang pertama, cahaya memiliki sifat merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, mengalami pembiasan, mengalami pelenturan, dan mengalami penguraian. Pada percobaan pembiasan cahaya, pada gambar anak panah pada kertas yang dilihat dari belakang gelas, maka gambar anak panah tersebut akan terlihat arah tanda panahnya itu seperti terbalik atau menjadi berlawanan dari tanda panah awal. Namun pada percobaan dengan air teh, tanda panah tidak akan terlihat. Yang kedua, pada percobaan untuk membuktikan hukum Snellius pemantulan cahaya akan dapat diketahui setelah percobaan ini bahwa memang hukum ini terbukti, yaitu 1. Sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul selalu pada satu bidang datar. Yang terakhir, sinar datang tegak lurus cermin akan dipantulkan kembali. Yang ketiga, penyebab pembiasan cahaya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya, ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Yang kedua, ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya yaitu ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Saja variabel. Untuk variabel pemantulan cahaya, yang pertama variabel manipulasinya yaitu sinar datang atau sudut datang. Yang kedua, variabel kontrolnya yaitu titik dekat pada mata, dan variabel responnya yaitu sudut pantul. Untuk variabel pada pembiasan cahaya, yang pertama variabel manipulasinya yaitu jenis air, yaitu air putih dan air teh. Lalu variabel kontrolnya yaitu gelas plastik dan kertas HVS. Yang terakhir variabel responnya yaitu terjadi pembiasan atau tidak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama ada cermin datar, kemudian laser, binder klip, busur, sisir plastik, senter, kertas, gelas plastik, air teh dan air putih, dan yang terakhir adalah spidol. Kemudian cara kerja untuk yang pemantulan cahaya
untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Pertama, siapkan alat yang diperlukan. Kedua, jepit sisir dan cermin menggunakan binder klip. Ketiga, letakkan sisir dan cermin secara berhadapan. Kemudian yang keempat, siapkan senter, pancarkanlah cahaya dari sisi senter menuju cermin. Dan yang kelima, amati hasil sifat cahaya. Kemudian untuk membuktikan hukum Snellius pemantulan. Yang pertama, lipatlah kertas HVS menjadi 2 bagian. Kedua, letakkan 2 buah busur pada bidang lipatan kertas. Yang ketiga, japit cermin menggunakan binder klip. Kemudian yang keempat, letakkan cermin pada garis tengah lipatan kertas. Yang kelima, lakukan uji coba untuk membuktikan bunyi hukum pertama dengan menyenterkan laser pada sudut 90 derajat, 50 derajat, dan 45 derajat sebagai sinar datang. Dan yang keenam, lakukan uji coba untuk membuktikan bunyi hukum kedua dengan menyenterkan laser pada sudut 30 derajat dan 140 derajat sebagai sinar datang. Kemudian cara kerja untuk pembiasan cahaya. Yang pertama, gambar 2 anak panah di kertas. Yang kedua, letakkan kertas yang bergambar anak panah di belakang gelas plastik yang berisi air bening. Kemudian yang ketiga, ulangi langkah kedua dengan jenis air yang berbeda, yaitu air teh. Dan yang keempat, amati perubahan yang terjadi dan catat pada data pengamatan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.